Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik Channel. Video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar dari salah satu penonton. Ya, saya lupa namanya siapa. Yang ada pertanyaan seperti ini, Mas, gimana kalau misalkan satu indoor dibuat jadi dua ruangan untuk dua ruangan gitu dengan cara ngebobok dinding ya, jadi satu indoor digunakan untuk dua ruangan, itu bagaimana dan aman apa enggak ya. Nah, di sini saya menjawab dari pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, saya contoh simulasikan dengan gambar seperti ini ya. Mungkin yang dimaksud seperti ini. Jadi satu indoor untuk dua ruangan. Contoh ini ada ruangan A dan ruangan B. Nah, ini bagian dindingnya ya. Di tengah bagian dinding antara dinding penyekat antara ruangan A dan ruangan B dibobok untuk dipasangi si indoor ya. Jadi posisi indoor adanya di tengah-tengah antara kedua ruangan ya, di tengah-tengah dinding antara kedua ruangan dibobok seperti ini. Nah, sebenarnya cara ini udah banyak yang pakai ya. Udah banyak yang pakai, udah banyak juga yang nerapin seperti ini. Apakah aman dan bagaimana mungkin awet atau enggaknya. Nah, untuk contoh yang seperti ini sebenarnya bisa dan ruangan itu dingin ya, asalkan si AC tersebut ukurannya itu seukuran untuk dua ruangan. Itu yang pertama. Nah, jadi misalkan ada ruangan itu yang kapasitasnya seharusnya dua ruangan itu ya untuk AC 1 PK contoh. Jadi ruangan A setengah PK, ruangan B setengah PK cukupnya. Jadi kalau disatukan ruangan itu di los atau dibongkar bagian dindingnya, AC itu butuh ukuran yang 1 PK misalkan. Nah, kita pasang AC yang 1 PK untuk dua ruangan itu dengan cara seperti ini ya. Nah, itu bisa. Dan kedua ruangan dingin. Namun ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan terutama oleh si teknisi pada saat pemasangannya ya. Posisi indoor jangan sampai benar-benar posisi di tengah ya, karena bagian indoor ada satu sisi di mana itu ada space kosong untuk bagian modulnya. Nah, jadi agak sedikit ke bagian ruangan yang terdapat modul. Jadi supaya posisi evaporatornya itu atau bagian kipas blowernya itu ada di kedua ruangan itu secara tengah ya. Jadi misalkan posisi modul itu kan adanya di sebelah kanan indoor ya. Nah, dia agak sedikit banyak di arah sebelah kanan. Karena untuk apa? Supaya hasil udaranya yang dihasilkan oleh si blower kedua ruangan ini itu adil. Ibaratnya sama rata ya. Dan jika terdapat pengarah angin di bagian swingnya, nah itu diarahkan ke dua ruangan tersebut. Kalau misalkan nggak bisa, ada contoh AC yang nggak bisa diatur seperti itu, ya tempatkan aja di tengah-tengah posisinya, dia berada di tengah. Kalau misalkan yang bisa diarahkan, arahkan ke ruangan A dan ruangan B, diarahkan ke dua ruangan supaya hasil udaranya itu rata. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang itu agak sedikit menjorok ke kanan, supaya nanti pada saat pembersihan AC atau pencucian AC itu juga lebih memudahkan si teknisi, tidak sulit. Nah, ruangan bagian bobokan untuk indoornya itu juga harus lebih besar ya. Lebih besar supaya apa? Supaya nanti pada saat proses pencucian atau pembersihan perawatan AC-nya itu mudah, tidak menyulitkan si teknisi. Itu yang kedua.
Terus yang ketiga, ukuran PK-nya itu harus sebesar ukuran kedua ruangan. Contoh ruangan ini, ruangan A cukup dipakai setengah PK, misalkan tertutup dalam kondisi 1 AC. Ruangan B juga setengah PK. Nah, jadi kita pasangnya yang ukuran 1 PK untuk kedua ruangan ini. Tuh. Lalu posisikan juga bagian si indoor, jangan sampai langsung ke arah pintu, yang usahakan adanya di samping pintu lah atau di belakang pintu, supaya hasil udara dinginnya itu tidak langsung keluar, apalagi yang pintunya sering dibuka ya, itu ada pengaruh lah dibanding dengan yang membelakangi bagian pintu gitu. Jadi itu saja yang harus diperhatikan. Yang diutamakan adalah posisi indoor, kemiringan indoor yang menjoroknya lebih ke kanan dengan tujuan agar dinginnya lebih merata. Terus proses perawatan atau pencuciannya itu lebih mudah ya. Lalu apalagi tadi, satu lagi, dan ukuran PK ya, dan ukuran PK-nya itu harus lebih besar ya, karena untuk mendinginkan dua ruangan. Nah, misalkan ditanya aman atau tidaknya, itu kembali lagi ke perawatan, terus ke penggunaan. Nah, karena si AC itu hanya mendeteksi satu ruangan sebenarnya ya, dinginnya satu ruangan itu akan dideteksi oleh si termistor, maka termistor yang akan memerintah. Jika misalkan kedua ruangan tersebut nggak dingin-dingin, ya contoh AC-nya ukurannya terlalu kecil, nah untuk dua ruangan tersebut itu nggak dingin, akhirnya over, kerjanya si kompresor itu berlebihan, sering over, dan juga jarang melakukan perawatan, itu udah pasti AC tidak awet, akan cepat rusak. Tapi selama dalam penggunaan itu bagus, ukuran AC-nya sebesar untuk dua ruangan tersebut, terus perawatan juga dilakukan dengan rutin ya, saya rasa lumayan dan AC aman-aman aja. Karena udah banyak yang pakai juga, saya juga udah pernah di lapangan langsung udah sering ya ngalamin seperti itu untuk pencucian. Cuma kendalanya ya itu tadi, di posisi pembobokan dinding. Makanya saya bilang pembobokan dinding itu harus lebih besar ya, agar mempermudah gitu, dan agak menjorok ke kanan ya, agak menjorok ke kanan supaya supaya mudah untuk melakukan pembersihannya, dan posisi si blower itu merata di kedua ruangan. Jadi jawaban saya itu aja ya, boleh digunakan, aman selagi ukurannya sesuai dengan dua ruangan tersebut. Oke, dan posisi pemasangannya harus bagus, diusahakan seperti yang saya contohkan ini. Karena banyak juga ya teknisi-teknisi yang kesulitan dalam proses perawatan jika pemasangannya lebih menjorok ke kiri ya, atau posisi di tengah-tengah, itu akan menyulitkan si teknisi untuk membuka covernya, memasang plastik untuk pencuciannya gitu ya. Oke, saya rasa mudah-mudahan untuk pertanyaan tadi dari siapa, saya lupa namanya, mudah-mudahan membantu dan sudah terjawab dari video ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada suara yang agak mengganggu tadi sedikit ya, karena kebetulan di sebelah lagi ada pembangunan rumah ya. Saya Ari dari Gua Simak Teknik Channel. Terima kasih yang sudah memberikan komentarnya. Mudah-mudahan saya terus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Terima kasih juga yang udah bantu share, komen, subscribe-nya. Terus dukung channel ini supaya terus memberikan
video-video yang bermanfaat. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.